Shalom saudara-saudari sekalian. Sebelum kita mengikuti renungan online ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami anak-anak-Mu masih mendapat kesempatan mengikuti acara renungan online ini. Tuntunlah kami melalui renungan online ini untuk mengerti kebenaran firman-Mu dengan tepat. Dan tolonglah kami agar dapat terus diubah-Mu menjadi lebih indah untuk kemuliaan-Mu. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan online hari ini diambil dari Yohanes pasal 5 ayat 24 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kematian dan kebangkitan Yesus memberi makna bagi kita umatnya, karena mampu membebaskan kita dari penghakiman. Mungkin kita pernah membayangkan hari penghakiman yang berlangsung seperti demikian. Kita sedang berdiri di luar gerbang sorga dalam antrian yang sangat panjang. Kita perlahan-lahan bergerak maju, selangkah demi selangkah. Saat semakin dekat, kita mulai berkeringat dan bertanya-tanya, apakah saya akan masuk ke sorga? Apakah saya akan berhasil ke sorga? Apakah Allah akan memakai layar TV raksasa untuk menunjukkan semua tindakan bodoh dan salah yang pernah saya lakukan? Apakah setiap dosa saya akan terungkap? Saudara-saudari sekalian, hari ini kita punya kabar baik yang dijanjikan oleh Yesus Kristus sendiri dalam Yohanes pasal 3 ayat 18 yang berbunyi demikian. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Atau seperti yang dia katakan di Yohanes pasal 5 ayat 24. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, ini kabar baik bagi kita manusia berdosa. Saudara-saudara, ada seorang yang bernama Budi yang mengatakan bahwa ketika ia masih kecil, guru sekolah minggunya mengajari dia bahwa Allah sedang duduk di surga menulis setiap hal buruk atau dosa yang Budi lakukan. Dia bahkan menyuruh kelas yang diajarinya menyanyikan sebuah lagu setiap minggu yang berbunyi, Allahku selalu menulis dosa-dosa yang dilakukan manusia sepanjang waktu. Budi berkata, itu membuatku takut. Aku hanya berpikir, aku tidak akan pernah bisa masuk surga. Daftar keburukanku atau dosaku semakin panjang. Saudara-saudara, apakah seperti itu cara Allah memperlakukan kita ketika kita datang kepadanya dan beriman kepadanya dalam Yesus Kristus? Jelas tidak. Faktanya adalah Allah menghapus segala dosa kita sepanjang waktu. Ia mengampuni dosa-dosa kita sepanjang waktu. Ia sedang duduk di surga menekan tombol hapus. Mengapa? Karena Allah berkata, Allah adalah kasih, sebagaimana tertulis di 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Dan kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain, sebagaimana tertulis di 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-5. Sehingga jika kita menaruh kepercayaan kita pada kasih Yesus Kristus, maka dosa-dosa kita pun akan dan bisa dihapuskannya.
Ya, kita bisa mengandalkan Allah untuk menepati janjinya. Sebagaimana tertulis di Roma 8 ayat pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kiranya saudara dan saya dapat mempercayai akan janji Allah di hidup kita ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa, sehingga segala keburukan atau dosa kami mampu diampuni-Mu. Tuhan, Engkau satu-satunya yang mampu membereskan dosa kami, membersihkan kami dari dosa seperti apapun. Terima kasih Tuhan. Saat ini tolonglah kami selalu mengandalkan-Mu dalam keterbatasan kami yang penuh kelemahan dan mudah tergoda oleh arus dunia ini. Agar kami pun bisa hidup selalu terbebas dan dibebaskan dari ikatan dosa yang ada. Dan hidup menyenangkan-Mu dan menjadi alat kemuliaan-Mu di dunia ini. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.